Mari sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur, terima kasih tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah dapat membaca ayat suci Al-Quran yang terdapat di dalam surah ke-17, surah Bani Israel atau surah Al-Isra ini, yang bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat ke-105 sampai dengan ayat ke-109. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu atas segala kesabaran dan ikhtiar di dalam kita membaca, melantunkan, menyimak, serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran di pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah, sebelum bersama kita menelusuri pesan-pesan terbaru pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya alangkah baiknya apabila kita mereview sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan review secara kontinu seperti ini, Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mendapati pesan-pesan yang boleh jadi masih belum kita dapatkan, dan begitupun kita memohon semoga segala sesuatu yang telah kita dapatkan Allah kokohkan, Allah mantapkan untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betapa bersyukurnya Bapak dan Ibu bahwa pada hari kemarin kita mendapati dari ayat ke-101 sampai dengan ayat ke-104 Allah telah menyampaikan pesan dan peringatan luar biasa kepada kita semuanya. Maka tentunya sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah merupakan obat dan merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Namun sebaliknya hanya akan menjadi kerugian bagi mereka, bagi orang-orang yang mengingkarinya. Melalui ayat ke-101 sampai dengan ayat ke-104 kemarin, Allah ingatkan kembali bagi kita semuanya mengenai bagaimana perjalanan kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah tegaskan di dalam ayat ke-104, dalam ayat ke-101 kemarin, bahwa Allah telah membekali, Allah telah mengantarkan melalui Nabi Musa 9 mukjizat utama, 9 tanda-tanda utama yang telah dijadikan sebagai media di dalam Nabi Musa alaihissalam menyampaikan pesan-pesan Allah kepada kaumnya, khususnya kepada Fir'aun dan juga kepada pengikutnya Bani Israel. Dan betapa dahsyatnya sesungguhnya kalau kita memperhatikan bagaimana mukjizat yang telah diberikan kepada Nabi Musa, di antaranya melalui tongkat Nabi Musa itu yang tidak hanya berubah menjadi ular, ataupun tidak hanya ular-ular itu kemudian bisa memakan dan menaklukkan seluruh ular-ular yang telah diciptakan yang merupakan produk sihir daripada kroni-kroninya Fir'aun. Namun kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana tongkat itu pun atas izin dan rahmat Allah ketika dipukulkan bisa mengeluarkan 12 mata air dan bahkan bisa membelah lautan itu sendiri. Namun sebagaimana yang kita dapati di dalam ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin, bukan masalah besar atau kecilnya tanda-tanda itu sendiri, tapi sampai sejauh mana penerimaan daripada pesan-pesan yang dihantarkan tersebut. Begitu hebatnya sesungguhnya mukjizat yang telah ditunjukkan oleh Nabi Musa, yang telah membuat pula beberapa di antara mereka yang beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Tuhan yang telah mengutus Nabi Musa. Namun tidak demikian halnya yang berlaku pada Fir'aun ataupun sebagian besar daripada pengikutnya. Semoga hal ini Bapak dan Ibu menjadi sebuah peringatan bersama pula bagi kita semuanya, bahwa sesungguhnya begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah hadirkan di seputar kita. Namun kadangkala kesombongan kita semata, kecongkakan kita, kedengkian kita yang menutup mata hati kita untuk dapatnya kita menerima tanda-tanda yang telah Allah berikan bagi kita semuanya. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah telah memberikan begitu banyak kemudahan dan pertolongan melalui Nabi Musa di dalam menyelamatkan Bani Israel dari ancaman dan pengejaran Fir'aun dan kroni-kroninya itu.
Namun apa yang kita dapati setelah mereka terselamatkan, justru mereka sendiri yang membuat ulah kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan bahkan kita dapati bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya pada masa kehidupan Nabi Musa. Setelah Nabi Musa kembali kepada Allah pun, pesan-pesan yang telah dihantarkan oleh Nabi Musa, teganya mereka kemudian melakukan perubahan daripada pesan-pesan itu ketika mereka menganggap bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Musa termasuk terdapat apa yang di dalam kitab Taurat itu sendiri yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka pun melakukan perubahan-perubahan di dalamnya. Maka sepatutnya hal ini pun menjadi peringatan bersama bagi kita semuanya bahwa apa yang berlaku pada diri Nabi Musa dan juga berlaku pada Fir'aun dan pengikut dan kroni-kroninya ataupun pengikut Nabi Musa, Bani Israel itu sendiri. Semoga hal ini memberikan pembelajaran yang mendasar bagi kita semuanya bahwa betapa sesungguhnya karakter-karakter buruk yang ditujukan oleh Fir'aun ataupun pengikut-pengikut Nabi Musa yang selalu membelelo dan selalu memberikan bantahan-bantahan kepada Nabi Musa. Semoga Allah jauhkan sifat-sifat buruk itu dari kehidupan kita semuanya. Dan semoga kita menjadi bagian sebagaimana yang telah Nabi Musa hantarkan kepada Allah, memohon semoga Allah memberikan kelapangan dadanya sebagai langkah pertama di dalam mengemban misi yang telah Allah titipkan kepadanya. Semoga hal ini pun menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Dan semoga Allah berikan kelapangan dada bagi kita untuk menerima setiap kebaikan itu dari manapun kebaikan itu datangnya. Dikarenakan sesungguhnya setiap kebaikan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu mir rabbik, bahwa kebenaran dan kebaikan itu semata hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak dan Ibu atas apa yang kita dapati di dalam pembelajaran dari ayat ke-101 sampai dengan ayat ke-104 kemarin, Allah lembutkan hati kita, Allah berikan kepekaan bagi kita untuk menerima setiap kebaikan itu, dan semoga Allah singkirkan segala benteng-benteng ataupun persepsi-persepsi buruk yang boleh jadi menggunakan pengalaman-pengalaman kehidupan ataupun pengetahuan ataupun segala sesuatu yang kita dapati dalam perjalanan kehidupan yang lalu yang membuat kita terhambat di dalam mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan bersama-sama kini kita menelusuri pesan-pesan terbaru pada hari ini dari ayat 105 sampai dengan ayat ke-109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-105. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dan kami turunkan Al-Quran dengan sebenarnya dan turun dengan membawa kebenaran. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami utus engkau hanya untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Ayat ke-106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Quran yang kami bagi ke dalam bagian-bagian dari waktu ke waktu supaya dapat kau bacakan kepada manusia berangsur-angsur. Kami wahyukan itu bertahap-tahap. Ayat ke-107. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakanlah, kau percaya padanya atau tidak percaya. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujjada. Mereka yang sudah diberi pengetahuan sebelumnya, bila itu dibacakan kepada mereka, mereka menundukkan muka sambil bersujud. Ayat ke-108. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Dan mereka pun berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami dipenuhi. Ayat terakhir. Wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka menundukkan muka sambil berlinang air mata, dan hal itu menambah khusyuk mereka. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri lebih daripada 100 ayat sebelumnya,
atau lebih tepatnya 104 ayat yang telah kita lalui sampai kita kini berada pada penghujung di dalam membaca surah Bani Israel ini. Bahwa begitu banyak Allah telah menyampaikan kepada kita, menyampaikan berita mengenai bagaimana orang-orang terdahulu menyikapi atas apa yang telah diturunkan melalui Nabi dan Rasul yang secara khusus kepada mereka, sebagaimana halnya kita dapati di dalam peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimussalam. Dan begitu pun kita mendapati bahwa bagaimana di dalam surah Bani Israel ini Allah telah menyampaikan pula pesan dan penyampaian kepada kita mengenai bagaimana kaum kafir Quraisy ketika itu dan ahli-ahli kitab menyikapi atas apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada akhirnya kita mendapati kini insya Allah dari ayat yang kita baca pada ayat 105 sampai dengan insya Allah besok hari atau lusa kita mendapati bahwa bagaimana sesungguhnya keadaan orang-orang yang bisa menerima Al-Quran itu sendiri. Ketika kita mendapati di dalam ayat ke-105 Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa begitu tegas Allah menyampaikan untuk kita semuanya melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya misi daripada Nabi Muhammad SAW dan begitu pun para nabi dan rasul sebelumnya tiada lain kecuali hanya menyampaikan berita gembira dan peringatan saja sesungguhnya. Berita gembira itulah sesuatu yang dihantarkan kepada orang-orang yang beriman. Mereka begitu percayanya terhadap apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Mereka begitu percaya dengan apa-apa yang dihadirkan di dalam Al-Quran ini. Mereka mengimaninya dan mereka menjadikan hal itu sebagai petunjuk, sebagai lentera penerang jalannya. Namun di dalam Al-Quran ini sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan sebagaimana pula yang kita telusuri di dalam kita membaca setiap hari beberapa ayat ini, kita dapati bahwa bagaimana sesungguhnya Allah telah menimpakan azab kepada mereka-mereka yang dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, termasuk pula di dalam upaya mereka merintangi penyampaian pesan-pesan dan dakwah yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul itu. Maka kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian, semoga melalui Mubasyirah, yaitu salah satu misi dari dua misi utama yang telah dihantarkan oleh Nabi Muhammad SAW, semoga berita gembira itu pun kita dapati. Dan bahwa betapa sesungguhnya ketika kita membaca sepenuh keimanan terhadap ayat-ayat yang disampaikan, yang kita baca ataupun kita dengarkan setiap pagi ini, maka sesungguhnya ketika Allah menyampaikan, termasuk pula ketika Allah menyampaikan berita mengenai bagaimana hukuman dan azab yang telah diberikan kepada kaum terdahulu, maka semoga bagi kita yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak dihantarkan, tidak akan memberikan kesan mendalam segala apa yang telah disampaikan di dalam ayat-ayat ini kalau kita tidak membacanya sepenuh keimanan kepada Allah bahwa ini adalah merupakan salah satu ekspresi dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Allah tidak menginginkan kita mengikuti atas apa yang telah diterima oleh kaum-kaum terdahulu, yaitu berupa hukuman yang diturunkan kepada mereka. Dan berita gembira tentunya sebagaimana yang kita dapati dan kita telusuri di dalam kita membaca ayat-ayat pada pagi hari ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa sesungguhnya meskipun hanya beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran secara langsung, atau lebih tepatnya 4 kali nama Rasulullah disebutkan di dalam Al-Quran ini, tidak sama seperti halnya dengan Nabi Musa alaihissalam yang lebih daripada 303 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Namun kita bisa melihat bahwa bagaimana di dalam surah-surah yang telah kita telusuri, di awal surah, di tengah surah, ataupun di akhir surah, sebagaimana yang kita dapati dalam Bani Israel ini, bahwa betapa ayat-ayat ini ditujukan kepada diri Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam mendapati bagaimana misi membawa berita gembira dan peringatan yang telah diemban oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, begitu banyaknya di dalam Al-Quran Allah menyampaikan hal ini. Dan tentunya sebagaimana kita dapati ketika berulang-ulang Allah menyampaikan pesan yang sama, maka menunjukkan bahwa di balik itu semuanya atau bersama dengan itu semuanya terdapat misi, terdapat pesan yang luar biasa yang perlu bersama-sama menjadi perhatian kita. Kita dapati Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana penggandengan antara mubasysyira wa nadhira tidak hanya terdapat di dalam ayat ini.
Kita bisa mendapatinya dalam surah Al-Furqan, dalam surah ke-25, pada ayat ke-56. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan begitu pun kita bisa mendapatinya bahwa bagaimana di dalam ayat ke-45 pada surah ke-33, yaitu surah Al-Ahzab. Allah berfirman, Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Begitupun dalam surah Al-Fat pada surah ke-48 ayat ke-8. Inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan bahkan kita bisa mendapati Bapak dan Ibu, bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, begitupun kepada Nabi dan Rasul terdahulu. Di antaranya kita bisa mendapati bagaimana Allah menyampaikan berita ini kepada kita semuanya, sebagaimana yang bisa kita lihat pada surah ke-61, yaitu surah As-Saff dalam ayat ke-6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nah, begitupun masih banyak lagi, termasuk di dalamnya. Di dalam ayat ke-119 pada surah Al-Baqarah, Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Dalam ayat pertama pada surah Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dan kemudian kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih banyak lagi, termasuk kita dapati bahwa bagaimana dalam surah Fussilat berturut-turut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Hamim, Tanzilum mir rahmanir rahim, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun, basyira wa nadhira, fa'rad aktsaruhum fahum la yasma'un. Hamim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa kita mendapati Al-Quran ini sebagai berita gembira, tidak hanya kita dapati dalam Al-Quran, namun sebagaimana termaktub di dalam ayat ketika Nabi Isa alaihissalam telah menyampaikan kepada kaumnya bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah berita gembira. Dan tentunya kepada Nabi Muhammad, salah satu berita gembira yang disampaikan dan utamanya adalah dengan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci terakhir, sebagai kitab penutup dan sekaligus Nabi dan Rasul penutup daripada kitab suci dan Nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya bagi kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, semoga kita dapat menyikapi bahwa setiap ayat yang kita dapati ini adalah merupakan berita gembira dan menjadi peringatan bagi kita semuanya. Dan begitupun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menjelaskan kepada kita semuanya.
Dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita, tidak hanya memahami secara intelektualitas kita, tetapi Allah berikan kemudahan secara emosional pun, secara psikologis untuk dapat kita menyerap makna dan hakikat daripada keberadaan Al-Quran itu. Sehingga bagaimana semoga melalui apa yang Allah hantarkan di dalam ayat 106 ini, Allah berikan kemudahan pula bagi kita untuk semakin mencintai Al-Quran. Wal Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsiu wa nazzalnahu tanzila. Kita sama-sama bisa mendapati di dalam ayat ini bahwa bagaimana Allah menyampaikan pesan untuk kita semuanya dan sekaligus menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya. Bahwa Allah menginginkan agar Al-Quran ini bukan hanya menjadi sesuatu bagian yang kita baca semata, tetapi kita memahami dengan penuh kearifan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Dan kita bisa mendapati bahwa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Allah yang telah menciptakan kita dan Allah tahu persis bagaimana sesungguhnya kapasitas dan kemampuan kita. Maka dari itu kita mendapati bahwa ada bagaimana di dalam ayat ke-106 ini Allah menyampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan bertahap-tahap untuk kita. Dan kemudian bahwa bagaimana wahyu itu disampaikan secara bertahap. Dan kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa Al-Quran itu melalui ayat-ayat Allah tidak banyak-banyak disampaikan, maksimum 5 ayat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, sehingga Bapak dan Ibu mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana Allah telah menyampaikan sebagaimana kita bisa mendapati dalam surah Al-Qiyamah itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Maka jangan engkau putar, jangan engkau gerakkan lidahmu itu dengan cepat untuk menguasainya, untuk menguasai Al-Quran itu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya pada sisi kamilah untuk mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu dan membacakannya. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami membacakan Al-Quran itu, maka ikuti saja bacaannya. Summa inna alaina bayana. Kemudian pada sisi kamilah untuk menjelaskan Al-Quran itu. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana halnya kita mendapati sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau seandainya kita memiliki sebuah botol itu, betapa kita bisa mendapati mulut yang begitu kecil, tetapi memiliki daya tampung yang begitu besar. Bagaimana kita bisa membayangkan kalau dalam keadaan botol seperti itu, kita isi sekaligus, maka boleh jadi dalam satu gayung itu hanya beberapa tetes yang akan memasuki botol itu. Tetapi kalau misalnya kita mengisinya secara seksama dengan pelan, maka insya Allah tidak ada satu tetes pun daripada air itu yang akan tertumpahkan keluar daripada botol itu sendiri. Maka betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melalui ayat 106 ini kita mendapatkan tuntunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bukan masalah banyak atau sedikitnya, tetapi bagaimana kita mengedepankan kualitas dari apa yang kita lakukan itu, termasuk di dalam kita menelusuri Al-Quran ini sendiri. Untuk mendapatkan bagaimana tuntunan Allah sesungguhnya, ketika Allah menyampaikan di dalam ayat ini bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur, dan begitu juga wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur jumlahnya. Maka kita bisa dapat dalam ayat ke-32 pada surah Al-Furqan. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir itu berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya. Dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan, dan benar. Kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan, dan benar. Maka semoga Allah meridhoi untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu, walaupun hanya beberapa ayat yang kita baca setiap hari. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah mengikuti atas apa yang telah Allah tuntun bagi kita semuanya, termasuk bagaimana kita mengikuti dan menteladani atas apa yang Allah sajikan untuk kita di dalam ayat ke-32 pada surah Al-Furqan ini. Dan kemudian kita pun bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan beberapa pesan di antara kita.
yang diawali dengan perintah melaksanakan sholat malam itu. Qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil. Nisfahu awin qus minhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa sesungguhnya Allah menginginkan melalui pesan yang kita dapati dalam ayat ke-106 ini, dan sebagaimana pula kita bisa mendapati di dalam ayat-ayat pada surah Al-Qiyamah itu sendiri, bahwa walaupun sedikit yang kita baca, namun Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita tidak hanya melantunkannya, membacanya melalui lisan kita, atau mendengarkannya melalui telinga kepala kita, tetapi Allah menginginkan agar benar-benar kita dapat memahami pesan yang terkandung di dalamnya, agar misi yang diemban oleh Rasulullah SAW, mubasysyira wa nadhira, menyampaikan berita gembira dan peringatan, benar-benar dapat kita fahami ekspresi daripada mubasysyira dan nadhira itu di dalam setiap ayat yang kita baca. Dan bagaimana pula Allah menunjukkan kepada kita bagaimana sepatutnya sikap daripada orang yang beriman ketika mendengarkan, ketika Al-Quran itu dibacakan kepada mereka. Dan bagaimana pula Allah memberikan batas antara orang beriman, tidak beriman, dalam cara mereka menyikapi terhadap ayat-ayat Allah. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Allah memberikan tantangannya di sini. Melalui lisan Rasulullah SAW, Allah perintahkan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka bahwa engkau percaya kepada Al-Quran itu atau tidak percaya. Maka begitu pun kita bisa mendapati bagaimana Allah memberikan gambaran kepada orang yang beriman itu, bahwa ketika Allah berikan pengetahuan, bukan hanya pengetahuan itu dimiliki oleh mereka secara intelektualitas semata, tetapi betul-betul pengetahuan secara hakiki, yang mereka mengenal dengan ilmu pengetahuan itu akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makna ataupun nilai daripada segala sesuatu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang berlaku kepada mereka, maka setiap kali dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, Allah abadikan di dalam ayat ini, bahwa ketika dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka menundukkan muka sambil bersujud. Menundukkan muka sambil bersujud bukan hanya sekedar menggambarkan secara fisik semata, tetapi bagaimana sesungguhnya pada hakikatnya hati mereka merunduk, takluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersujud merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sesungguhnya hakikatnya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita menyadari benar bahwa setiap ayat yang kita baca, setiap ayat yang kita dengarkan setiap pagi ini adalah merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, merupakan kesempatan emas di mana setiap diri kita berinteraksi langsung kepada Allah melalui ayat-ayat ini. Maka seraya pula kita memohon kepada Allah agar berikan kemudahan di dalam kita memahami setiap pesan yang terkandung di dalamnya. Maka tiada lain yang akan berlaku bagi kita semuanya kecuali semakin runduk hati kita di hadapan Allah dan semakin hormat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Dan itulah yang Allah abadikan salah satu ucapan dari mereka, wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Dan mereka pun berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami dipenuhi. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka menundukkan muka sambil berlinang air mata, dan hal itu menambah kehusyukan mereka. Nah, betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitu kasih dan begitu sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Maka Allah memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa bagaimana sesungguhnya keadaan dan hakikat orang-orang beriman itu. Di dalam surah Al-A'raf pada surah ke-7 ayat ke-56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, khaufa wa tama'a,
Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam ayat ke-12 pada surah Ar-Ra'd, huwallazi yuriikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunshi'us sahabat thiqal. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menjadikan mendung. Betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa segala sesuatu yang berada di alam semesta dan seluruh fenomena yang terkandung di dalamnya hanyalah merupakan tanda-tanda dan simbol-simbol dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah menginginkan agar kita dapat membaca dengan sebaik-baiknya dan tentunya memberikan penyikapan terbaik pula. Dan semoga kita termasuk Bapak Ibu sekalian menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana bisa kita dapati dalam ayat ke-16 pada surah As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Dan mereka pun menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa mendapati di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, bagaimana makna daripada keberadaan Al-Quran itu secara hakiki di dalam kehidupan kita semuanya, sebagai peta jalan sesungguhnya yang telah Allah hadirkan untuk kita semuanya, yang sepatutnya kita mengikuti secara seksama agar benar-benar kita sampai pada tujuan akhir kita, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah ridho kepada kita, dan kita pun sukacita penuh harap di dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca pada pagi hari ini menjadi bagian dari petunjuk hidayah dan inayah yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dan semoga Allah menghadirkan kecintaan yang terus bertambah kepada Al-Quran. Dan semoga Allah rundukkan hati pula pada setiap diri kita di dalam menyikapi dan di dalam mempersiapkan diri membaca Al-Quran ini. Dan kalaulah kita menyadari pada hakikatnya apa sesungguhnya yang kita lakukan setiap pagi ini, boleh jadi kita akan mengalami sebagaimana apa yang dialami oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Bahwa betapa sahabat menanyakan kepada Sayyidina Ali apa yang berlaku pada dirinya sesungguhnya, di mana setiap kali Sayyidina Ali melaksanakan wudhunya menjelang sholatnya, bergemetar dan menjadi pucat wajahnya. Sehingga ditanyakan apakah gerangan yang berlaku pada dirinya sehingga berada dalam keadaan seperti itu. Maka Sayyidina Ali menjawab dengan singkatnya, apakah kalian masih merasa leluasa padahal kalian akan berhadapan dengan Tuhan yang telah menciptakan kita semuanya. Nah, begitupun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sebagaimana Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar dibukakan kelapangan dada baginya, maka kita pun memohon kepada Allah agar diberikan kelapangan dada bagi kita semuanya di dalam setiap kali mempersiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Wa nunazzir minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran itu adalah merupakan obat dan juga sekaligus membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Semoga dengan keimanan penuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman penuh pula kita akan kebenaran setiap ayat yang disajikan di dalam Al-Quran ini. Semoga sebagaimana janji Allah, Allah menjadikannya menjadi obat bagi kita, baik secara fisik ataupun non-fisik, dan menjadi pembuka pintu rahmat pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah tuntun, atas apa yang Allah ajarkan bagi kita semuanya. Karena sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui makna dan pesan yang terkandung di dalam setiap huruf kata dan ayat ini, dan Allah pula yang maha bijaksana. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang dapat bersama-sama kita telusuri pada pagi hari ini di dalam membaca ayat ke-105 sampai dengan ayat ke-109 ini. Dan kita sudah berada hanya tinggal 2 ayat terakhir, kita akan mengakhiri membaca surah Al-Isra ini secara bersama-sama sebelum nanti kita akan memasuki surah ke-18 yaitu surah Al-Kahfi.
Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan melalui setiap huruf, kata, dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barokah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semuanya.